Jadi, dan anak-anak itu bisa kok merasakan iya, tentang imannya kepada surga, imannya kepada neraka. Aku terharu banget, jadi habis sholat jamaah di musola pada waktu itu, assalamualaikum, tiba-tiba aku lihat di samping si Gaza itu berdoa. Habis berdoa dia nanya ke ayah, apa pertanyaan? Dia tanya begini, ayah, aku masuk surga kan? Ini mungkin pertanyaan yang sederhana, tapi membuat aku sangat lega. Kenapa sangat lega? Oh, berarti iman tentang surga itu udah nancep di hatinya anak kita gitu loh. Ya, tentang anak itu menjadi salah satu visi di dalam keluarga kita. Ingat kan, visi kita salah satunya adalah mencetak generasi yang bertakwa dan menjadi generasi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, itu juga pernah ya, kita kan pernah ngobrol begini, ya ini gimana sih keluarga yang akan kita bangun pada waktu itu. Jadi kita sama-sama nih ya berdua pada waktu itu sudah punya visi misi keluarga. Jadi visi misi keluarga kita adalah bukan sekedar mensukseskan diri kita. Pada waktu kan kita punya rapat gitu kan, Peter. Kita rapat. Jadi ibarat sebuah kapal. Waktu itu kita ngobrol nih. Tadi ngomong nggak ada planning. Sebenarnya kita ada rapat-rapat planning kan. Iya, tapi itu kan bukan masalah. Yang tadi itu masalah ekonomi mah nggak ada planningnya. Nah, ini masalah pendidikan anak, ini kita baru serius pada waktu itu. Kita mau apa sih gitu untuk anak ya, untuk kita sebagai keluarga pada waktu itu. Terus kita bilang gini, yaudah kita tidak mau jadi sebuah keluarga yang sukses untuk diri kita sendiri. Pada waktu kan kita ngomong kayak gitu. Pada waktu ayah kan bilang gini, Mi, ini kan sebuah kapal. Ayah pengennya kapal yang kita bawa itu tidak hanya selamat kapal kita. Pada waktu kan ayah bilang gitu. Jadi kita itu harus memimpin kapal-kapal yang lainnya agar kapal-kapal yang lainnya itu juga selamat. Ingat nggak pada waktu itu? Pada waktu itu aku nggak bisa berpikir panjang. Loh, kita aja belum beres gitu loh. Kenapa ini harus mengajak kapal-kapal atau harus mengajak rumah tangga orang lain untuk bisa selamat? Itu kan berarti kan kerja berat. Ya nggak masuk logika pada waktu itu. Saya hitung-hitung. Dulu mungkin nggak tahu sekarang ya, kalau dulu kita kan punya sesuatu yang tren dalam kehidupan kita itu analisis SWOT. Oh itu ya, analisis sekarang SWOT. Masih ada yang pakai ya, walaupun variannya banyak analisis kayak gitu. Jadi kita dulu punya analisis SWOT gitu ya, analisis SWOT terhadap keluarga kita. Dan dari analisis SWOT itu satu hal yang kemudian bisa membuat kita untuk bisa memimpin keluarga-keluarga yang lain selamat karena kita ngaji pada waktu itu ya. Jadi kita punya pemikiran yang cemerlang. Yang pemikiran cemerlang itu datang dari apa-apa yang sudah kita kaji. Nah, pemikiran cemerlang itu adalah modal terbesar bagi kita untuk bisa memimpin keluarga-keluarga yang lain untuk bisa selamat. Nah, itu kita planning dulu kita ya. Nah, berarti eksekusinya adalah kalau kita pengen memimpin keluarga yang lain, berarti kita harus membentuk keluarga kita untuk menjadi leader kan gitu. Nah, pada waktu itu makanya ada teknik-teknik tadi ya. Saya waktu itu Umi harus kuliah dan sebagainya itu karena kita punya misi. Nah, kita bisa dianggap untuk menjadi leader dalam memimpin rumah tangga yang lainnya ketika ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai model kayak gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu beliau belajar sampai kita ikut parenting ya pada waktu itu. Gimana nih, karena satu-satunya yang kita punya adalah pemikiran tadi. Berarti pemikiran ini harus kita copy ke anak-anak kita sehingga anak-anak kita juga bisa memimpin dirinya. Nah, ketika kita itu sudah bisa dipimpin dengan pemikiran tadi, maka kita bisa menyebarkan pemikiran tadi kita
pemikiran kita tadi ke orang lain. Nah itu sih awal mula visi misi kita kan. Ya, akhirnya kan kemudian kita merumuskan tuh, Merumuskan banyak hal pada waktu itu. bagaimana tujuan dari pendidikan anak kita ini. Jadi kita mau bentuk anak kita itu kayak apa sih? Itu yang menjadi visi turunan ya, menjadi salah satu misi dari visi keluarga kita. Dan akhirnya di awal-awal dulu anak kita sekolah, kan kadang-kadang kita cari sekolah nggak masalah sekolahnya nggak terkenal, nggak masalah, bahkan nggak masalah nggak ada gedungnya itu nggak masalah nggak ada ijazahnya, asal apa kurikulumnya, kemudian aktivitasnya, guru-gurunya itu mampu sinergi dengan kita untuk mencetak generasi yang seperti ini. Nah ini yang kemudian kita lakukan. Dan bahkan bagi kami memindahkan anak sekolah itu adalah sesuatu yang nggak perlu pemikiran panjang jika tidak sesuai dengan apa yang sudah kita buat, atau jika tidak sesuai dengan kurikulum yang kita buat. Karena bahkan pernah kan anak pertama di kelas 3 kita tarik dari sekolah dan homeschooling di rumah. Nah jadi kesamaan kita di situ terhadap planning anak-anak ya, karena kita memang mau menjadi, pada waktu itu tuh niat kita tuh mau membawa keluarga-keluarga yang lain juga selamat sebagaimana kita mencoba untuk membawa keluarga kita selamat. Jadi kita menjaga keluarga kita ini selamat dari api neraka, kita juga ingin mengajak keluarga-keluarga yang lain. Jadi bukan hanya menyelamatkan keluarga sendiri kayak gitu pada waktu itu. Ketika anak kita itu memang mau kita cetak menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nggak mungkin kan kemudian kita cetak dengan cetakan yang sama dengan anak-anak yang lain. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang di usia anak kita itu tidak mendapatkan pendidikan yang ideal. Kalau anak kita itu sama dengan anak-anak yang lain yang sekarang terhanyut di dalam masalah di tengah-tengah masyarakat, lalu bagaimana kemudian nanti anak kita ke depan itu mau mengajak orang lain tadi untuk berubah, karena nggak punya bayangan apapun tentang idealisme dari generasi yang bertakwa kayak apa gitu loh. Nah kalau sudah awal dari itu kita bentuk seperti inilah sosok harusnya seorang anak. Kemudian setiap perkembangan kita harus belajar ini cara treatment ke anak kayak apa. Nah, sehingga begitu di usia balik kita berharap anak-anak ini menjadi akil. Jadi akil balik itu sepaket. Iya. Dan dia sesuai dengan tujuan penciptaannya menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan mengemban misi khalifah fil ard di atas muka bumi ini. Itu awal mula kita kemudian serius. Jadi hal serius yang saya lakukan setelah saya ngaji, kemudian setelah saya serius menikah, maksudnya saya serius mengajukan pernikahan ya. Aku juga serius. Nah, hal serius kedua setelah kami menikah adalah kami merancang kurikulum untuk anak-anak, dan itu berawal dari tadi karena secara basic kita berdua itu hanya punya pemikiran yang cemerlang aja ya, kita nggak punya apa-apa ya. Karena itu yang paling berharga di dunia pemikiran. Jadi kita berdua sama-sama sudah memiliki pemikiran yang cemerlang. Jadi pemikiran yang cemerlang ini kita kolaborasi untuk membentuk anak-anak yang beda. Jadi anak-anak kita harus beda dengan anak-anak pada umumnya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa anak-anak kita itu kelak akan menjadi bagian dari umat, dan mereka, anak-anak yang kita lahirkan, mereka adalah leader di masyarakat, bukan sampah gitu. Jadi kan banyak sekali anak-anak yang kemudian lahir dia jadi sampah, nggak jadi apa-apa, tapi saya harap anak-anak itu menjadi leader, dan itu kita sampaikan. Dan itu kita sampaikan mulai anak kita bisa ngomong, kita sampaikan. Bahkan ketika saya gitu ya, sering ngobrol dengan Mikdam, dia kadang bosen tuh, "Mi, aku bosen nih tahfiz," gitu. Saya sampaikan, usaha seorang pemimpin itu lebih besar daripada seseorang yang mengikuti gitu. Karena kalau seseorang itu dia memimpin, paling tidak gitu,
dia bisa memimpin dirinya dan dia tidak ikut apa kata orang lain kayak gitu. Jadi sisi positifnya begitu. Dan itu terjadi karena memang kita punya karakter yang sama sebetulnya ya. Iya. Kita punya saya terutama ketika saya ngedidik anak-anak, mungkin ayah juga tahu ya, saya itu memang tipe leadernya itu di anak-anak. Bagi saya membawa anak 4 ngantar sekolah, antar jemput itu bukan hal yang berat gitu. Karena saya sudah punya visi bahwa mengantar anak ke tempat sekolah itu adalah kewajiban dan ini pahalanya wajib. Nah gitu. Itu dilihat Teknis oleh gitu ya? anak-anak. Jadi Jadi itu dilihat oleh anak-anak itu merasakan itu, melihat itu, sehingga anak-anak terbiasa melihat bagaimana cara menghadapi sebuah realitas, menghadapi masalah dan menyelesaikannya seperti apa. Nah, itu yang harus ada. Bahkan kita kemarin pernah ya tercengang dengan bahasa Gaza ya. Kan ketika waktu itu kan, ayo kita pamit sama ayah gitu kan. Pamit kemana gitu. Si Gaza itu bilang, ayah kita kan mau dakwah gitu kan. Jadi usia Gaza memang bahkan dari perut itu kan sudah terbiasa dengan aktivitas dakwah saya gitu ya, kemana-mana. Bahkan sampai menyampaikan kepada ayahnya, ayah kenapa ayah hari ini nggak dakwah gitu ya. Jadi karena saya paham kan ketika anak-anak ikut saya aktivitas dakwah gitu kan ya, kan di motor tuh kan suka ngobrol gitu ya nggak apa-apa ini kan dakwah. Coba bayangkan kalau ibu-ibu yang kan saya kadang ngisi taksin kan ya, coba bayangkan Za, tadi kamu lihat kan ibu-ibu belum bisa baca Al-Quran, iya gitu, Gaza bisa kan? Bisa. Nah kalau Umi nggak ngajarin ibu-ibu itu ngajarin baca Al-Quran, nanti kan ibu nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa melihat petunjuknya Allah yang Gaza sudah bisa itu. Nah dari itu sering saja ngobrol, akhirnya sampai terbentuk dalam pemahaman Gaza aktivitas orang tuanya itu ya dakwah kayak gitu. Dan dia pun juga merasa dirinya juga ketika ikut uminya gitu ya, walaupun dia cuma makan gitu, dia menganggap itu adalah dakwah bagi dia gitu. Sampai ayahnya Mikdam itu juga terobsesi, Mi. Jadi setiap aku ngisi kemana dia selalu nanya, ayah mau ngisi kemana? Jadi dia selalu pengen ikut. Kan malah ngomong dia, aku akan kuasai seluruh ilmu. Nah jadi aktivitas kami buat kurikulum tadi ya, kita buat kurikulum, kemudian kita contohin gitu ya bahwa ketika kita melakukan aktivitas hampir aktivitas kita itu jarang sekali ke tempat-tempat yang mubah ya, maksudnya memang kita selama ini jarang sekali untuk kayak jalan-jalan, walaupun itu akan kita lakukan ketika ada waktu bahwa jalan-jalan itu untuk apa. Nah kalau tidak ada, jadi saya secara pribadi setiap kita rumah tangga ya, saya hampir tidak banyak menuntut suami saya untuk ngajak saya jalan-jalan. Artinya kita punya aktivitas beda-beda, bahkan kalau misalnya beliau, ayo kita ada agenda nih family gathering gitu, itu pun harus ulet gitu ya komunikasinya. Karena saya punya jadwal yang, wah ini hari ini saya harus jadwal ini gitu. Jadi hampir dalam kehidupan rumah tangga kita itu ya hari-hari kita itu ya dakwah, ya hanya dakwah ya yang kita lakukan. Dan saya juga begitu, maka yang diindra oleh anak-anak adalah uminya ngaji, uminya ngisi ngaji, ayahnya ngaji, uminya ngisi ngaji. Nah kemudian kita bangun tuh sebuah paradigma, ya memang kita hidup tuh untuk Allah gitu, nggak ada sesuatu apapun. Bahkan ketika kita kisahkan tentang waktu tuh cuma sedikit, itu mereka langsung bisa connect anak-anak itu. Jadi mereka tahu, bahkan anak kita anak kita yang di pondok itu sudah punya leader juga. Jadi Lais itu sudah punya leader dalam dirinya, dia bisa bukan leader tapi leadership dia punya kepemimpinan dalam dirinya, dia bisa menguasai dirinya, bahkan dia buat planning untuk dirinya ya kan. Kita pernah lihat kita baca diarinya itu. Kita baca diari dia, diari di pondok. Jadi dia ketika di pondok sudah bukan tipe anak yang takut. Jadi melakukan sesuatu karena takut. Jadi kan banyak tuh kalau di pondok anak-anak melakukan sesuatu karena takut. Nah, Lais ini ketika dia di pondok dia sudah tidak di masa itu. Tapi dia melakukan itu karena dia sadar. Jadi dia buat
Jadi dia buat diary yang kemudian diary itu dia gunakan untuk memplanning kegiatan dia, dan itu bagi saya itu sesuatu yang saya anggap menghibur ya, bukan menghibur ya. Oh, ternyata ini hasil yang belasan tahun kita lakukan. Kita kan belasan tahun tuh. 15 tahun. 15 tahun. Jadi Lais 15 tahun dia sudah bisa memplanning. Di usia 15 tahun dia bisa memplanning. Di tengah anak usia 15 tahun yang masih nggak tahu hidupnya mau ngapain, itu saya punya harapan besar kelak dia bisa menggantikan kita. Aku baca-baca juga itu di beberapa tulisan dia itu tidak sekedar memikirkan targetnya dia sendiri, tapi dia sudah mencoba untuk memikirkan teman-temannya juga gitu. Jadi kadang sharing dengan ayah ketika perjalanan gitu, antar jemput ke pondok dulu, dia tanya, ayah temanku ada yang begini, tapi kenapa ya dia malah bermasalah di pondok, padahal aku tahu dia adalah orang baik. Nah gimana cara menyampaikan kepada temanku ini agar dia semangat. Nah itu kemudian sering kita obrolkan juga gitu. Jadi kalau kita simpulkan itu ada dua hal yang harus berhasil dalam diri anak kita. Yang pertama menjadi seorang Abdullah tadi, menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Kemudian yang kedua, di atas muka bumi ini dia punya prestasi dari skill dia. Kalau berdakwah kan kewajiban semua orang. Kemudian tadi taat itu kewajiban semua orang. Ini masuk di poin yang pertama. Yang kedua terkait dengan skill ini adalah sesuai dengan memang bakat anak kita dan dia mau memilih kemana. Nah kadang-kadang orang tua kan punya pandangan begini, oh aku bebasin kok anakku mau milih ke arah mana. Nah harusnya kemudian kalau dalam hal ketaatan kepada Allah, ketakwaan, ya anak itu harus dibentuk gitu. Sesuai dengan arahnya Allah. Jadi kita tuh punya sepakat antara sakofah dengan skill ya. Tapi kalau urusan skill, nah ini pilihan anak kita, hobinya mau kemana dan dia mau melatih skill di bidang apa. Jadi karir ke depan yang dia pilih apa, itu sesuai dengan hobi dan juga bakat dia, itu bisa dipilih oleh anak kita. Tapi kalau urusan ketaatan, urusan kewajiban dakwah, urusan memimpin umat, ini sesuatu yang harus kita bentuk dari awal sesuai dengan arahan yang di Quran dan Sunnah seperti apa. Dan itu yang kita buat kurikulumnya pada waktu itu. Tapi maka kita kan membebaskan anak kita, kamu cita-citanya mau ke arah mana? Si Lais itu mau jadi ulama, Alim mau jadi arsitek. Ya, tapi kita tanamkan kan jadi arsitek, tapi arsitek yang benar-benar taat kepada Allah, arsitek yang pengemban dakwah, arsitek yang juga paham Islam. Jadi pemahaman Islam tadi juga harus full, walaupun dia bukan sosok seorang ulama. Gitu. Nah itu sih yang kita lakukan ya. Jadi kita secara pemahaman itu lebih baik ya, lebih baik daripada kita, dan kita pun menjelaskannya juga lebih baik ya. Dan mimpi-mimpi itu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ya mimpi kita tuh bukan hanya sekedar di dunia gitu ya, bahwa ya kita hidup pasti kita akan kembali kepada Allah. Terus legacy apa yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu tinggalkan di dunia ini tergantung seberapa besar usaha kamu untuk memahami ayat-ayat Allah gitu. Iya. Jadi, dan anak-anak itu bisa kok merasakan tentang imannya kepada surga, imannya kepada neraka. Kan beberapa kali kita ajak ngobrol nih, ya sharing, mereka bisa menangis merasakan rindu surga, takut neraka gitu. Nah ini yang harusnya kemudian kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Bahkan pernah nih, jadi aku terharu banget. Jadi habis sholat jamaah di musola pada waktu itu, assalamualaikum, tiba-tiba aku lihat di samping si Gaza itu berdoa. Habis berdoa dia nanya ke ayah, apa pertanyaan? Dia tanya begini, ayah, aku masuk surga kan? Ini mungkin pertanyaan yang sederhana, tapi membuat aku sangat lega. Kenapa sangat lega? Oh berarti iman tentang surga itu udah nancep di hatinya anak kita gitu loh. Nah ini yang kemudian membuat kita jadi semakin optimis bahwa sesungguhnya ketika kita beda
Mesti ketika kita beda daripada umumnya ya, itu ketika perbedaan itu kita sandarkan kepada bagaimana kemudian Rasulullah itu mendidik anak-anak ya kan, Rasulullah kan juga di sekitar Rasul juga ada anak-anak gitu. Maka saya punya optimisme bahwa kalau kemudian semua keluarga muslim itu mendidik dengan hal yang sama, peradaban Islam itu akan lebih akan lebih bersinar kelak gitu. Ketika kita ngomong begini bukan berarti pendidikan kita ke anak udah bagus semua ya, tetap ada banyak hal yang perlu kita pelajari, kita perbaiki, kita perlu banyak belajar pada orang lain, dan kemudian banyak kegagalan juga yang kita alami dalam proses membentuk anak kita, itu selalu akan ada. Cuman kita terus semangat belajar, kemudian menjaga idealisme ini di dalam diri anak kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa, jadi yang punya hati anak kita, yang punya akal anak kita adalah Allah. Maka berdoa kepada Allah itu selalu diajarkan para nabi, mendoakan keturunannya, mendoakan anaknya. Rasul juga mengajarkan agar kita terus berdoa untuk anak kita dan keturunan kita. Dan ternyata mungkin kita sering ngobrol ini bahwa bisa jadi mudahnya kita mendidik anak itu bukan karena kita banyak ilmu parenting, bukan karena kita itu semangat menjaga anak kita, bukan karena ketakwaan kita, karena masih bolong-bolong kita juga, tapi bisa jadi karena doa dari kakeknya, doa dari neneknya, yang kita melihat orang tua kita juga perannya luar biasa dalam mendoakan cucunya. Dan yang sering pasti nggak pernah terlewat adalah ketika kita kontak dengan orang tua kita ya, yang selalu muncul dari mereka WA ke kita adalah doa untuk anaknya, itu tidak pernah lepas. Walaupun ngomongin apapun, sedang tanya kabar, bahkan ngobrolin tentang buah, ngobrolin apa, ujungnya pasti mendoakan cucunya. Nah, doa itu yang juga akan menguatkan kita dalam membentuk anak kita, karena Allah yang menolong kita untuk jagain anak kita. Nah itu ya, jadi banyak hal gitu ya dalam kehidupan kita yang ada nggak ideal, tapi kemudian disempurnakan oleh Allah karena doa-doa orang tua kita. Baik teman-teman ya, obrolan yang panjang tapi masih lebih panjang pengalaman hidup kita berdua mengarungi samudra kehidupan. Tapi semoga dari obrolan tadi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, bisa menjadi inspirasi untuk bisa lebih baik, sekaligus apa yang kita omongkan semoga bisa menjadi nasihat buat kita berdua ya. Ya karena kita perjalanan pernikahan kan masih panjang, kita sampai nanti kematian kan kita nggak tahu. Ya, dan kita berharap ya masa depan pernikahan kita juga akan berlanjut nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suami saya ini ya yang ganteng ini tidak menikah lagi, berarti saya akan bersama dengannya di surga. Oke, kita tutup daripada terlalu jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.